Jales Veva Jaya Mahe, di Laut Kita Jaya. Begitu moto TNI Angkatan Laut kita yang juga digunakan Presiden Joko Widodo untuk menoleh kembali potensi Laut Nusantara yang besar. Itu dulu. Sekarang di laut negara kita justru buntung. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO menaksir setiap tahun sedikitnya 50 triliun rupiah kekayaan Laut Nusantara dicuri. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara, sampai Agustus 2014 saja negara tekor 101 triliun rupiah akibat pencurian ikan. Kerugian ini separuh anggaran infrastruktur dalam APBN perubahan tahun 2014. Tingginya illegal fishing di Laut Nusantara membuat nelayan terdesak. Nelayan sulit bersaing dengan kapal asing yang beroperasi di Laut Nusantara. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti geram melihat kondisi ini. Dia pun melakukan sejumlah gebrakan. Antara lain akan menenggelamkan kapal asing yang kepergok mencuri ikan di Laut Nusantara. Laut kita yang mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi memang rawan pencurian. Antara 2008 hingga 2013 misalnya, puluhan hingga ratusan kapal asing dari Malaysia, Vietnam, Thailand, Tiongkok, dan Filipina ditangkap. Selamat berjumpa kembali dalam The Headlines. Kali ini bersama pemimpin redaksi Berita 1 News Channel Don Bosco Slamun, kami berkesempatan menemui Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Salah seorang menteri di Kabinet Kerja yang gebrakannya mendapatkan reaksi dari banyak pihak, dari dalam maupun luar negeri. Bu Susi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama The Headlines kali ini. Bu, yang terakhir kemarin itu kan bagaimana reaksi Malaysia yang kemudian terkesan lebih keras dan kemudian kalau kita bicara Thailand mungkin lebih persuasif kepada kapal-kapalnya untuk tidak bergerak di wilayah Indonesia. Kalau saya boleh tahu, hasil dari gebrakan teriakan untuk menenggelamkan kapal asing itu, apakah ada kemudian penurunan kapal-kapal asing beroperasi di tempat kita? Sebetulnya kalau persoalan illegal fishing ini, Bu, kan itu sebetulnya semua negara mengalami itu pasti ya. Dan do the same thing gitu, Bu. Ya, jadi sebetulnya apa yang saya lakukan, moratorium anti illegal fishing seluruh dunia. Obama saja tahun ini dia buat impres khusus tentang IUU, Bu. Anti illegal fishing dan unreported fishing. Nah, apa yang kita lakukan hal yang biasa dan wajar, tapi karena selama 10 tahun terakhir itu seolah-olah tidak pernah muncul ke permukaan. Atau kalau sebetulnya bahasa Pak Presiden sangat benar, kita selama ini sudah terlalu lama memunggungi laut. Oh ya. Tidak pernah melihat laut, tidak pernah facing the sea. Dalam pidato pelantikannya waktu itu ya. Dan itu benar, Bu. Jadi apa yang terjadi di lautan kita nggak pernah lihat dan seolah nggak mau tahu. Ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di perairan Indonesia ini sangat luar biasa. Makin banyak dari 10 tahun terakhir itu kapal-kapal asing yang nangkep di kita. Karena apa? Karena negara lain makin mengetatkan aturan-aturan dalam cara tangkap. Mereka menerapkan kuota-kuota yang membatasi demi untuk sustainability dari sumber daya laut mereka. Bu, sudah lama memunggungi laut. Lalu kemudian tadi pertanyaan Nunung itu adalah hasilnya sekarang ini. Ketika ada gebrakan seperti ini. Begitu moratorium sebetulnya langsung bisa dilihat di satelit Indeso itu. Betul. Penurunan yang sangat illegal fishing. Penurunan. Tapi saya tahu mereka juga cuma seperti Tom and Jerry saja. Lari ke atas, nanti kita lengah balik lagi. Iya. Dan saya melihat ini adalah hal yang sangat ini sebuah bisnis yang sangat besar sekali. Sebuah bisnis yang sangat besar. Jadi ini memang seksi dan kemudian pasti susah juga menyelesaikan. Ya, betul. Dan itu nilai uangnya juga sangat besar. Beberapa minggu ini selain kita buat moratorium juga kita ajak untuk datang semua pemain-pemain. Kita ajak ngobrol. Para pengusaha dari illegal fishing ini? Ya, para pengusaha yang punya izin tangkap.
Bu. Tapi prakteknya di lapangan itu izin 1 kapalnya ada 5 sampai 10. Hari tadi juga saya bicara dengan Bupati Anambas yang memastikan hal itu terjadi seperti itu. Nah, karena Ibu adalah pemain dan tahu di lapangan, maka bisa diketahui pemain-pemain illegal fishing ini juga bisa diajak bertemu misalnya. Ilegal, dibilang illegal straight tidak bisa Pak, karena kita hanya bisa pada saat nangkep tangan aja. Tapi bahwa itu sudah menjadi rahasia umum, 1 izin kapalnya 5 sampai 10. 1 izin kapalnya 5 sampai 10. Ketika kemudian bertemu, apa kemudian alasan mereka? Mereka mengakui, saya yakin tidak. Oh, mereka bilang itu bukan kapal mereka. Oh. Ya ilegal dan ilegal. Tapi kan kita mau masuk satu negara itu kan tidak mungkin kalau tidak ada yang bawa dan guide. Ya, cuma itu kita perlu sebuah pembuktian, dan itu biasanya pembuktian di laut, pembuktian di darat aja susah, apalagi di laut. Ya, tapi kemarin menangkap banyak tuh kapal. Ya, PSDKP kita tangkap 5 kapal Thailand dan 1 kapal Vietnam. Saya dengar Angkatan Laut juga nangkap beberapa. Jadi ya kita rencana untuk membuat efek jerah. Pak Presiden sudah, saya pikir beliau sudah bicara 3 kali. Artinya kalau lihat begini mestinya sih banyak yang ditangkap ya. Yang 10 tahun terakhir ini mungkin tidak terlihat begitu. Ya kalau tidak terlihat itu udah pasti Pak. Cuma asumsi banyaknya berapa saya tidak mau berasumsi. Ya buktinya baru 1 bulan Ibu sudah tahu ya, bisa menyebut ada sekian kapal Thailand, ada kapal Vietnam, dan tentu. Itu yang kita tangkap, jadi kita tahu yang kita tangkap. Indikasinya pencurian lebih banyak dari negara mana? Saya pikir semua besar, semua sama-sama besar. Sama-sama besar. Dan semuanya mengeruk. Satu hal Ibu, ketika kemudian kita bicara memerangi illegal fishing, kemudian menangkap kapal gitu kan, butuh patroli, butuh kapal-kapal apa namanya kalau di kelautan dan perikanan untuk mengawasi kapal-kapal yang ilegal ini. Kapal patroli harus besar, harus mumpuni. Jumlahnya juga harus banyak kan? Jumlahnya harus banyak dan BBM-nya harus cukup. Dan kemarin dalam pertemuan di istana Pak Presiden janji bahwa itu akan dicukupin oleh pemerintah. Sekarang belum ya? Karena beberapa waktu lalu kan Ibu menghitung kapalnya polisi ada berapa? Bukan saya menghitung, mereka yang menghitung. Mereka yang hitung. Ya, terus kemudian kenapa ditangkap sekian? Oh, karena tidak ada cukup untuk beli BBM. Memang tidak cukup, apakah? Saya tidak tahu, mungkin anggarannya belum cukup, jumlah alokasi BBM-nya tidak mencukupi untuk berlayar 1 tahun. Kita juga sama di PSDKP kita juga kemarin kalau tidak salah layar BBM untuk layar itu hanya cukup untuk 60 hari saja dalam setahun. Oh, itu cuma 2 bulan untuk 2 bulan saja dalam, jadi sekian bulan yang lain pantas saja banyak kemudian pencurian ikan terjadi. Ya. Bu, ada kemudian kerjasama dengan lembaga lain? Angkatan Laut misalnya? Oh ya, hari ini kita sudah tanda tangan MOU. Ya. Kemudian Pak Presiden juga sudah instruksikan untuk semua jajaran Kementerian Luar Negeri, Kumham. Yang Kumham itu sudah keluarkan moratoriumnya ya? Ya sudah mengundangkan, berarti sudah taken, Pak Lauli sudah, Pak Menteri sudah menekan bahwa itu sudah kita terundangkan. Transshipment juga. Ya, transshipment juga tidak boleh, pelarangan transshipment. Kemudian berarti tidak ada pemindahan barang di tengah laut ya. Transshipment ini Bu menarik perhatian karena ini kan ada tukang tadahnya di tengah laut itu kan mestinya kan? Kayak sebetulnya ya? Bukan tukang tadah, memang kapal mereka untuk kirim ke sana. Ada lagi yang punya kapal di tengah laut kargo untuk beliin dari ABK kapal atau ngumpulin dari pulau-pulau kecil kita juga ada yang begitu. Jadi tidak lewat pelabuhan-pelabuhan ya? Dan itulah yang kemudian unreported itu langsung keluar. Sekarang ada pengaruhnya nggak? Misalnya sekarang orang lebih mudah dapat ikan segar untuk di tempat-tempat kita ya? Oh iya, ya. Sekarang hasil tangkapan nelayan walaupun peceklik bagus Pak. Karena ya kalau misalnya hitung 1000 kapal saja yang berhenti, kali misalnya 1 ton sehari kan sudah 1 juta ton tidak tertangkap tuh dalam hari itu. Ya, artinya kemudian ikan di darat di Indonesia lebih banyak. 1 juta kilogram itu berarti kan
Bukan Itu 1 juta, besar. 1 juta 1 kilogram. kilogram, Ya. Itu salah satu indikasi bahwa kemudian terjadi pengurangan. Banyak SMS Bu Susi, wah ini kita beli tenggiri murah sekarang. Kalau hubungannya dengan misalnya kan selama ini kan ikan tuna kita itu banyak ke Jepang ya. Nah, lalu kemudian setelah kejadian begini apa yang terjadi? Ekspor yang ke Jepang berkurang. Saya tetap akan malah mereka nanti kan akan beli langsung. Jadi langsung ya. Yang resmi. Jadi selama ini ikan-ikan yang dari illegal unreported fishing ini mereka tidak pernah terdaftar kita juga tidak pernah tahu. Tidak pernah lihat, tidak pernah tahu dan tidak ada see nothing basically. Selalu ada cerita bahwa ini dulunya ada backing dan seterusnya yang membuat ini seperti dibiarkan berjalan begitu Ibu. Kan Ibu sebagai pemain di lapangan juga mestinya lihat. Well, saya tidak mau berasumsi, kan kita sedang verifikasi dan juga investigasi, tapi indikasi ke sana jelas ada, tapi kan siapa dan bagaimana kita harus pasti dulu sebelum menuduh sembarang orang. Tapi yang pasti bahwa di lapangan banyak pengganaan izin itu udah jelas. Kemudian mereka juga pakai alat-alat tangkap yang sudah tidak boleh, seperti trawlers dan alat-alat tangkap yang memang tidak diperbolehkan lagi karena tidak ramah lingkungan. Moratorium ini akan berlaku selama 6 bulan. Selama 6 bulan, lalu kemudian dalam proses itu mitigasinya akan seperti apa? Kita akan persiapkan aturan-aturan kuota untuk kita supaya bisa compliance dengan penata kelola laut yang sustainable, yang berkelanjutan. Jadi yang memikirkan bahwa laut itu bukan cuma milik kita sekarang, tapi juga milik anak cucu kita kemudian. Jadi tata kelola yang lestari yang kita ini. Oke, 6 bulan untuk waktu untuk kemudian moratorium. Sepanjang 6 bulan itu semua izin dibekukan atau bagaimana? Yang 30 gross ton ke atas ex asing memang kita bekukan. Yang masih punya sampai habis ya masih bisa, tapi setelah itu berhenti. Oh, kemudian dia harus apply lagi untuk kemudian. Pengaruhnya terhadap produksi ikan kita, penangkapan gimana, Bu? Memang angka-angka itu kan tidak mempengaruhi di kita, Pak. It's never been reported. Oh, yeah. So it doesn't affect anything. It doesn't make our export more or less. Jadi memang tidak kelihatan, ada pun tidak lihat, tidak ada pun kita juga tidak lihat. Tapi kalau tidak ada, ya itu mulai dapat SMS, Bu, terima kasih, peceklik nelayan masih dapat ikan, seperti itu. Oke, artinya nelayan-nelayan kecil pun masih bisa mendapatkan ikan yang cukup besar. Pemirsa, The Headlines akan kembali sesaat lagi.